Kuen, Cok. Describe dulu Inggrisnya. Inggrisnya, tahu Inggrisnya, Cok. Ya kan. Halo Indonesia, selamat datang tentunya di Free Fire All Stars. Kita udah memasuki Asia Series 2021 with Miracle. Ya kan? Ya, apalagi sebenarnya setelah Blue Zone kemarin kena nerf ya, jadi menurut gua ada beberapa senjata yang lo nggak bisa hover di Blue Zone, jadi nggak terlalu jadi posisi kontes banget untuk sekarang, tapi masih jadi salah satu best prioritas drop zone ya untuk early. Sebenarnya nggak masalah juga untuk kontes, tapi PHO di sini dari teman-teman Vietnam nggak boleh terlalu terburu-buru juga, mengingat kalau lihat dari posisi hangar ini lumayan ramai, crowd di arah belakang itu juga ada satu squad yang sudah lumayan mantengin ya. Iya, posisi teman-teman PHO ini emang bisa gue bilang agak terjepit ya. Dan setelah tadi mereka sempat memberikan beberapa tembakan, tapi di sini dari tim PHO juga tahu juga karena mereka dari segi resource masih terlalu early, belum maksimal, jadi mereka nggak mau memaksakan mengejar ke arah teman-teman dari Boba dari Taiwan ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman Boba ketika dia udah tahu ditembakin, ya udah dia kayak nggak mau ngasih tanggapan berlebih karena mereka juga resource-nya kurang. Ya udah kita tarik dulu aja, mungkin dia bakalan coba rotasi ke arah Rim 6 Village, Ravalda. Yes, ini dia geser lagi nih ya. Kita udah ada Somtam yang memang kemarin sempat menyaingi Indonesia juga, dan akhirnya di hari kedua menjadi salah satu tim nomor 1 untuk di posisi kelas squadnya. Gue penasaran juga Mars Electric, apalagi yang sekarang kita udah dapat POV-nya dari Jasmine sedikit spray down aja udah memberikan informasi juga terhadap teman-teman Somtam. Apa yang bakal dilakukan Thailand kita bakal lihat lagi karena sudah ada Regroup kali ini tentunya Arman. Yes, ini dia dari sana Jasmine bakal memberikan tembakan demi tembakannya, sedangkan seorang Cruz bakalan bersiap dari arah dalam gudang. Hisizane udah siap juga di balik satu gudang, cuman ketika udah ada tembakan demi tembakan dari seorang Jasmines, dia kayak lebih menahan temponya dulu dan menunggu teman-teman dari nomor 1 dari Hill dan kawan-kawan itu bakalan coba regroup. Cuman di sini Jasmine ketika dia udah tahu ada satu squad yang ada di sekitaran Mars Electric, dia kayak ya udahlah kita coba tahan dulu, kita coba make sure posisinya ada di mana aja. Perangnya nggak jadi jadinya. Ini masih sedikit ditahan, ternyata ini adalah teman-teman dari Bangladesh ya, atau Hill Safes. Dan menariknya juga cukup objektif dari teman-teman Somtam, gak berusaha untuk langsung all in. Tapi ini dia bocil ajaib kita, Pongat yang sudah datang dengan satu kalengnya, masih berusaha untuk memantau mungkin ya. Karena memang kalau ngomongin tentang Mars Electric, bisa aja tiba-tiba dia kedatangan teman-teman dari Sentosa atau dari atas. Ini lumayan jadi salah satu awareness juga, dan sekarang sudah mulai di tapping dengan sangat-sangat padat sampai dengan meledak, Arman. Yes, ini dia dari seorang The Cruz dan juga Pungat, bocil aja kita bakalan coba maju ke arah depan sana, cuman mobilnya udah dihancurin, bakalan sedikit agak susah untuk melakukan satu rotate. Dan Hilsa udah bersiap dari seorang Naya malamnya, bakalan terkena damage yang lumayan sakit juga dari seorang FMP TV-nya, memberikan tembakan demi tembakan, tapi dari seorang Pungatnya harus terkena dari seorang Zizen. Apakah langsung di-ending? Itu dia, langsung di-ending tanpa ampun oleh seorang Zizen dengan M14-nya langsung connect ke kepala. Waduh, ternyata Thailand, atau lebih tepatnya di sinilah Somtam, ketika berbicara Battle Royale, sebuah fight yang sangat berbeda. Tapi sekarang gak berhenti sampai situ, karena ternyata Jasmine juga harus menyusul satu orang lagi untuk knock ya. Pongat sebagai salah satu key player udah kehilangan. Jasmine yang sekarang udah jadi PR juga. It's really hard for Thailand. Yes, it's really hard for Thailand tentunya. Dari Hilsanya bakalan siap mengeras karena di sini udah kehilangan 2 playernya bahkan. Coba satu ketahuan ditembak, ini satu 40-nya, tapi di sini masih ada satu kronik lagi tentunya. Diaktifkan juga satu skill Wukong yang bakalan coba menggocek langsung dapetin headshot dari seorang Naya Malam dengan MP40-nya. Sementara di sini The Cruz apakah bakalan bisa melakukan satu clutch play dengan cukup baik, 1 lawan 4. Bakal susah di jumpsuit dengan satu double barrel-nya bahkan, tapi di sini Somtamnya harus dipulangkan di posisi ke-12. Wow, itu dia, sangat presisi juga tuh pergerakan dari teman-teman Bangladesh ya di situ. Menariknya adalah ketika mereka bermain class squad ataupun bermain battle royale, itu ada 2 role yang sangat berbeda. Karena kalau kita berbicara tentang posisi The Crush ataupun Jasmine, ketika class squad itu kan lebih ke arah open vision, baru habis itu baiting decoy kan. Nah, sementara kalau kita bandingin dengan battle royale, mereka langsung percaya untuk key playernya dengan Pongat ngeras jauh lebih dulu, baru habis itu kita baru melihat pergerakan dari The Crush itu kayak terakhir banget. Ini adalah satu hal yang bisa gue bilang cukup berbanding terbalik dengan class
squadnya, tapi ternyata malah belum berbuah hasil nih untuk di Battle Royale-nya. Betul, belum berbuah hasil juga karena tadi kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya kan teman-teman dari Somtam tuh mereka kayak ada niatan buat ngeras duluan, pengen ngegerbek duluan. Cuman memang gue setuju juga apa yang disampaikan Ravalda tadi. Posisi mereka juga saling terlalu berjauhan satu sama lain ya kan, dari seorang Pungetnya belum sempat ke cover sama temennya, dia harus keculik duluan. Jadi menurut gue itu salah satu kerugian dari teman-teman Somtam. Tapi kita bakalan sedikit agak berpindah ke Rimnam Village. Tadi setelah diangar dari teman-teman Po ini bertarung dengan teman-teman dari Boba, dia melanjutkan perangnya di kawasan Rimnam Village, di mana teman-teman Boba ini bakalan susah banget mau keluar dari arah Rimnam. Iya, ini memang PR-nya kalau kita berbicara tentang Ring 6 ya, dia cukup tersebar sekali untuk posisi dari satu spot ke spot lainnya. Jadi kalau misalnya akhirnya lu nggak di dalam satu rumah yang paling ujung dari Ring 6, terus salah satunya adalah Kekenok, itu cukup jauh untuk menjemputnya. Jadi itu bakal jadi salah satu ancaman juga untuk teman-teman dari PHO atau lebih tepatnya Vietnam. Dan ini menarik karena Vietnam sama Taiwan sekali lagi harus berjibaku, dan Clock Tower menjadi salah satu tempat yang gua rasa bakal mulai berdarah-darah juga nih, Man. Iya, Clock Tower tempat yang bakalan berdarah-berdarah ya, gue setuju aja karena di sini udah ada 2 tim ya Raya. Ada teman-teman dari Samosa dan juga teman-teman dari Aur, di mana dari tim Durian ini ya, Durian udah standby 2 orangnya di atas rumah kaya, tapi di sini asitnya, oh ternyata asitnya di bawah kolong. Jadi tadi gue sempat salah lihat, gue kira dari asitnya ini ada di tangga mau diras, ternyata enggak, asitnya ada di bawah kolong. Jadi posisi teman-teman Samosanya menurut gue sedikit agak terlalu berjauhan satu sama lain. Cuman Samosanya di sini udah mulai masuk ke area dalam, bakalan coba diraskan. Dan ini dia udah terdengar suara tembakannya dari seorang Vasio, bakal maju ke depan di jab shot. Itu dia dari seorang Vasio, dapetin 1 kill dan langsung di ending tanpa ampun. Dan itu dia bakal coba dicari di mana sisa musuhnya, di mana dari seorang Devlon bakal menokdown seorang Of Baby tentunya. OBV bakalan langsung di ending tanpa ampun, menyisakan 2 orang lagi dari teman-teman Durian yang mau gak mau harus menahan kegempurannya. Tapi di sini dia kayaknya belum menyerah. 2 lawan 4 masih sanggup, masih coba ditungguin di area bawah. Cuman dari teman-teman Samosa masih memilih untuk holding position. Iya, sama Samosa yang jauh lebih unggul, dan sekali lagi once again tadi ada critical damage juga yang akhirnya mereka berhasil mendapatkan 1 orang, as Hois juga menyisakan kali ini Makizis dan MCP harus pulang tentunya. Hashtag 11 masih belum cukup, mungkin bakal coba lagi nanti ya di 5 game selanjutnya. Tapi it's really good tentunya untuk Samosa. Ada beberapa nama yang mungkin bisa kita highlight di mana mereka itu udah unggul ya secara point kill dari early game, dan mereka dapat 4 rata-rata tuh secara bersih gitu menghilangkannya, secara nirmala, nggak pernah kayak cuman nge-pick off, tapi mereka kayak sekali ketemu musuh all in, habis itu baru kita rotasi. Jadi ini adalah satu hal yang cukup menarik. Berarti kan tidak terlalu defensif juga ya untuk beberapa tim ya. Betul. Dan ketika tadi Ravalda sempat ngomongin ngepick langsung 4 ya kan, dan menariknya itu ketika mereka ngepick 4 orang sekaligus, gak ada yang keculik sama sekali. Iya, betul. Bagusnya di situ. Dan kita sedikit agak bergeser ke teman-teman Indomie nih Ravalda. Ada FDW, ada Bang Gardu, Bion, dan juga Bang Lepda. Nih mereka masih coba mengambil resource juga di sekitaran observatory dan juga graveyard ya. Karena kalau misalkan dilihat dari pattern rotasi mereka tuh tadi dari arah Sibiar mereka udah kenyang banget, lanjut ke arah Bullseye, dan menurut gue dari segi resource sih mereka harusnya udah maksimal ya. Cuman kita bakalan sedikit agak simpan karena di sini di Kota Tua udah ada penumpukan yang kurang lebih ada 3 tim ya. Ada teman-teman dari Comtam tentunya yang ada di area bawah, posisinya agak-agak susah karena di situ udah ditunggu juga sama teman-teman dari Dosa. Waduh. Nah ini menarik karena kalau ngomongin tentang Indonesia juga tadi, ternyata mereka cukup bermain agak sabar. Mereka berusaha untuk menyisir di perujungan zona juga, bahkan nahanin zona pertama tadi menuju zona kedua, lebih tepatnya menuju zona ketiga. Dan waduh, ini sudah semakin sempit juga. Kita lihat ada sampai dengan 4 squad yang sebentar lagi akan saling bersikuku, dan salah satunya adalah Indonesia diwakilkan oleh Sate. Dan setelah akhirnya kita dapat POV Indonesia juga, walaupun dari tadi kita baru aja sedikit memimpir ke posisi Indomie. Nah ini Sate lumayan sulit nih, persebarannya mereka masih cukup rapat, apalagi obstacle pertemanan mereka itu hanya batu aja loh. Itu dia, cuman batu aja. Cuman ini bakalan jadi posisi yang cukup enak buat teman-teman Sate ketika teman-teman dari Comtam berperang dengan Dosa, dia bisa melakukan kill steal dari atas. Bisa jadi itu akan menjadi salah satu momentum untuk steal kill seperti yang lo bilang, tapi gue rasa agak sulit juga karena kalau di minimap akhirnya Indonesia decide untuk memanfaatkan hal tersebut untuk lebih objektif instead of langsung menjadi third party gitu. Iya, bakalan coba menarik dulu ya, tapi di sini dari seorang Bakconya bakal mendapatkan
berhasil didapatkan oleh seorang Batskau. Bakal coba dimajuin kah? Ini sudah jadi posisi cukup berbahaya. Tidak ada Dor, ada Corona yang coba tidak ada Dor lagi dan lagi. Dan ternyata dosa. Harus dipulangkan di posisi ke-10. Tapi Pivangnya juga bakalan belum selesai karena ada tim Indomie yang bakalan juga clash dengan teman-teman dari PVN. Disiapkan satu mobil oleh seorang gardu. Siap menyergap paling depan. Ayo Indonesia. FM Indo bersatu. Kasih paham. Dimana di sini Bion. Bocil ajaib kita. Udah bersiap maju ke depan sana. Dimana seorang gardu bakalan menjadi tameng terdepan menggunakan satu vehicle. Cuman di sini sepertinya Babang Leda dengan kesabarannya menggunakan AK-47 bakalan coba menembaki. Gardu dapat satu knockdown dari seorang Haidang tentunya. Langsung di end satu point kill for Indonesia. This is Indonesia. Hati-hati, don't play bosku. 2 poin kill bahkan Gardu berhasil mendapatkan tambahan 1 kill lagi. Menyisakan beberapa poin, 1 orang ditembakin lagi dan lagi dengan seorang FDW tentunya ke arah depan sana. Tapi di sini Leda siap melakukan satu maju backup ke arah seorang Gardu yang bersiap dengan satu double vektornya. Dimana di sini bakalan coba dimasak granat, dilempar lagi. Apakah bakal connect? Ternyata belum. Ini bakalan jadi posisi yang cukup sulit untuk teman-teman PVN. Langsung diras ke pasar beli beras. Indonesia. 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 Itu dia granat dari seorang Bion yang berhasil connect begitu saja. Dapat satu, masih coba diras oleh seorang Gardu menggunakan satu double vector yang didapatkan. Satu lagi menjadi point kill untuk Indonesia. Triple kill. Triple kill. This is Gardu. Ini dia. Ayo mau dicari di mana sisanya. Tapi sepertinya dari teman-teman musuhnya ini bakalan sedikit agak hiding position juga karena dia dari PVN udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bakalan coba dicari, bakalan ketahuan. Gardu dan kawan-kawan udah siap untuk menyergap. Dimana satu orang ada di posisi atas Gardu bakalan menjadi orang paling terdepan untuk mencari dimana musuhnya. Itu dia udah ketahuan, tembak. Tapi masih coba digocek lagi dan lagi. Dicari dimana musuhnya. Dan akhirnya FDW berhasil mendapatkan 5 poin kill sekaligus untuk teman-teman Indomie. Wow, wordplay Indomie. Dalam artian dia bahkan gak cuman mendapatkan satu squad tersebut karena poinnya adalah 5 berhasil. Berarti artinya dia berhasil nge-pick off satu. Really nice, kebanggaan kita. Tapi kita geser sedikit karena sekarang juga sudah ada fight di posisi Pochinok yang lumayan ramai. Ada Funky berusaha untuk tapping sedikit. Ada temannya juga langsung ras betul aja. Tapi ternyata ini dia salah satu sahabat Indonesia yang lain. Sate lumayan sulit dimana seorang Dims again and again harus keknok di situ. Cimeri apa yang bakal dilakukan? Kita masih berusaha untuk memantau dari Cici. Tapi terlalu jauh dengan shotgunnya. Kira-kira bakal ke arah mana? Ada critical damage juga tadi di arah dalam. Yes. Arman, gue rasa ini bakal jadi satu fight yang sangat alot sih, Man. Yes, betul banget dari seorang timnya udah bersiap juga dengan satu single vektornya bahkan. Coba ditembakin tapi dari seorang Mary-nya udah knockdown tapi Abak berhasil mendapatkan seorang Funky. Masih coba di revive dulu Kak Mary-nya, masih cukup bersabar. Usaha yang cukup bagus dan dapetin 3 knockdown sekaligus. Oh my god, dibalikin begitu aja. This is for time Indonesia. Let's go. Satu lagi bakal dimasak granat biar apa? Biar meledos. Oh my god, masih ada satu Corona yang dikeluarkan oleh seorang Dark. Tapi di sini Abak dengan kesabarannya juga masih bersiap juga memasak granatnya lagi. Tapi dari seorang Dark yang mencoba untuk mundur ke arah rumah ayam dan tertutup oleh smoke tentunya memaksa teman-teman Sate harus masuk ke dalam sebuah zona yang udah lumayan sakit juga. Jadi satu orang Comtam nih bakalan kabur duluan Ravalde. Iya, dan di sini Indonesia baik sekali. Mereka cukup objektif ya setelah akhirnya berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus, tidak berusaha untuk di all in, mengejar satu orang yang sebenarnya bayarannya banyak banget, salah satunya dari posisi objektif zona. Gue suka Indonesia sangat sabar, udah lumayan masuk bertahap lagi ke arah tengah dan menariknya di arah depan juga sudah mulai ramai dan ternyata satu lagi menjadi makan tentunya di backup support sedikit demi sedikit oleh Cimeri dan mereka udah harus langsung masuk karena sudah semakin menggigit zonanya Arman. Oh my god, tapi dapat 4 poin kill tapi di sini harus menyisakan seorang Abak yang bakalan dikeroyok oleh 2 tim sekaligus. Abak, do your best. Aku yakin Abak pasti bisa. Satu pop-up yang cukup baik. Bakal coba digocek dulu dengan satu double vektornya. Masih menahan juga dengan beberapa hit yang bakalan coba dihirup inhalernya juga. Ditembakin lagi, dipecahin glownya. Udah ada satu orang dari seorang Zain. Bakalan menjadi makanan untuk Abak harusnya. Tapi di sini Comdark harus dipulangkan juga di posisi ke-8. Masih ada satu orang ditembakin. Pop-up yang cukup baik dari seorang Abak. Dengan kesabarannya ditembak lagi. Ada pop-up lagi karena di sini bakalan dipulangkan oleh zona yang cukup pedih. Nice try buat teman-teman Sate tentunya. Tapi paginya belum selesai karena di sini
dari seorang Hilsanya bahkan ditembakin dari Doro oleh seorang Naya Malam dan kawan-kawan tentunya. Udah mulai padat factory-nya. Udah ada kurang lebih 3 tim di mana dari seorang Roro berhasil mendapatkan satu pemain dari Indomie. Oh my god, IDM-nya kah? Tapi di sini dari seorang Hilsyam bakal teman-teman dari BHYK juga. Tapi Naya Malam bersiap juga melakukan satu pop-up goal dan fight-nya bakalan pelan lagi secara perlahan. Itu oke Indonesia, kita masih punya satu perwakilan kita yaitu Indomie di sini dari Aluang FDW dan kawan-kawan juga. Nggak masalah, kita masih bisa bernafas, tenang aja, doain terus yang terbaik. Tapi kita geser dulu, di mana ternyata Boba, salah satu playernya sudah harus hilang somehow, seorang RT-man juga. Tapi salah satu pesaing yang cukup kuat secara poin kill total tadi ada Bangladesh yang diwakili oleh Safis juga sampai menuju 8 poin kill. Gue berharap Indonesia Sun yang memang sudah mengantongi 5 poin kill udah jauh lebih naik lagi, tapi somehow tanpa kita sadari seorang Gardu juga sudah ke pick off nih. Dan ternyata bertemunya sama teman-teman dari Yoyo, Roro, dan ini Taiwan ya? Yes, Boba Taiwan tentunya ya. Waduh. Ayo Indonesia, Bang Leda bersiap juga dengan pelontar hand cannon-nya. Satu. Tapi sayangnya masih sedikit agak miss. Gak apa-apa Bang Leda, kasih Bang. Bion dengan double factornya udah bersiap maju ke arah depan. Tapi di sisi lain dari Divos Rambo dapetin satu knockdown dengan granat. Bang Leda bersiap juga ditembak. Oh my god, FDW-nya harus knockdown. Dipelontarin kah? Tapi di sini dari seorang Bion bakalan cukup bersabar. Langsung dapat satu. Bion menyisakan seorang diri. Apakah Bion masih bisa bertahan? Bion masih kuat. Bion udah SMA. Tapi di sini Bion bakalan dapat satu tembakan diminta dapat satu knockdown. Itu dia. Bakal sediaan oleh seorang Bion dengan 3 poin killnya. 7 poin dulu dieliminasi. Tapi di sini bakalan jadi posisi yang cukup solid karena ada third party yang bakalan datang. Oh my god. Yuk, ayo dari teman-teman Sap harus menggertak tim lain dulu. Bion udah ketahuan. Tapi di sini Bion masih cukup kuat dengan double factornya dipersiapkan. Masih coba cabut. Yuk, kabur yuk. Bisa yuk, kabur dulu. Ditarik dulu. Ada musuh dari kanan. Ditembak. Tapi sayangnya The Killer harus mendapatkan seorang Bion. Yoyonya masih bertahan dong. Aduh, ini Yoyo cukup beruntung karena dia posisinya di satu ruangan lebih belakang ya daripada Bion itu sendiri. Tapi terlepas apapun itu, gue tetap bangga sama Indonesia. Gue tetap respect sama Bion yang tadi masih nahan sampai akhir. Tapi sekarang ada lagi. Hoisang juga sudah memasuki zona circle terakhir yang gue rasa bakal semakin kerat, di mana posisi patahan bawah itu dari tim 4 sudah ada satu kotak juga ya Arman. Ya, di sini dari seorang Hoisang yang bakal memberikan tembakan demi tembakannya dengan satu Famasya pelontar coba dilemparkan. Itu dia 184 damage sudah masuk. Tapi sini masih ada Corona yang juga diaktifkan, tapi dari seorang Rainbow harus Ronaldo juga dapat knock dari seorang Hamster Life bakal memberikan tembakan demi tembakannya dengan satu MP40-nya. Menyisakan seorang Dev Alone harus benar-benar sendirian. Dan itu dia Samosa dipulangkan di posisi kedua dan ini dia buyanya untuk teman-teman dari manakah ini? Dari Hoisang dan kawan-kawan tentunya. Dari tim TYKT ya, Tom Yang Kung. Tom Yang Kang, oke. Tom Yam Kam, itu dia tentunya. Dan congratulations sekali lagi dari Tom Yam Kam ya, ada Freestyle, ada Hamster Life, ada Hoisang, ada Evos Rainbow, ada Usaga juga. Dan ini dia yang tadi gue udah shout out. Tapi nggak masalah teman-teman Indonesia kita, tadi gue cukup puas juga untuk Sate dan khususnya untuk Indomie yang sampai late game sebagai the last man standing kita Bion masih cukup bertahan juga. Tadi betul. mungkin Dewi Fortuna juga belum bersama mereka karena memang posisinya tadi tipis banget ya. Karena dia ada di satu ruangan yang jauh lebih dekat dari posisi third party. Tapi nggak masalah, Indonesia tetap dukung dengan hashtag FF Indo Bersatu. Kita masih ada sampai dengan menuju 5 game selanjutnya untuk membuktikan kalau merah putih masih bisa berkibar. Yes, merah putih di dada. Itu dia, FF Indo Bersatu. FF Indo Bersatu. Di hati pokoknya. Jadi buat teman-teman, tadi menurut gue emang teman-teman dari Indomie dan juga Sate udah nice try banget. Meskipun mereka belum ada di posisi top 3, at least skill mereka juga nggak kalah banyak. Ya kan? Jadi gak apa-apa, match 1 tuh pemanasan dulu. Pemanasan, gak masalah. Itu kali ini kita juga lihat seberapa niat, seberapa kuatnya, seberapa pengennya teman-teman dari Sate ataupun Indomie ingin menjuarai FFAS kali ini. Betul banget, harus juara dong. Makanya buat teman-teman yang lagi di rumah, lagi nonton sambil rebahan, yuk kolom komentarnya diramein pakai hashtag FF Indo Bersatu. Langsung diramein aja pokoknya, karena jujur aja ini pertarungan yang menurut gue cukup seru ya kan. Udah hari ketiga juga tentunya, dan ini kayaknya kita bakalan langsung cek dulu highlightnya seperti apa. Let's go, ini dia. Ya, Survivor, ini dia. Kita sudah memasuki highlight dari fight yang pertama. Memang yang bisa gue bilang not the day for Thailand ya. Dari Somtam khususnya yang ternyata harus pagar 12. Kemudian ada Durian juga yang harus hashtag
terjadi banyak banget fight dan ini juga tadi lumayan dramatis ya. Sebenarnya Indonesia sempat menang di posisi kali ini, cuman nextnya ketika dia rotasi di dalamnya ini sudah langsung ada 1 sampai 2 squad sih, harusnya 1 sampai 2 squad dan akhirnya harus memaksa mereka gugur. Iya, tadi harus gugur juga karena udah kejepit oleh Hilsa dan satu tim lainnya ya. Dan ini juga momen ketika Indomie yang lagi perang sama Boba tiba-tiba langsung ada third party yang mencoba datang. Dan ini juga ada satu momen terakhir di mana teman-teman Samosa yang harus tunduk terhadap teman-teman dari Tom Yam Kang tentunya. Dan ini dia post match-nya untuk kali ini. Ada EVOS Rainbow dengan 4 poin killnya, total headshot dari 32. Di posisi kedua ada seorang Zizen, ini dari Hilsa tadi ya. Nah, dengan 3 poin killnya, damage-nya lumayan, 21.000. Kalau Abax ini, Abax dari Indonesia ini ada 4 poin kill. Match 1 4 poin kill. Match 1 4 poin kill dan ini bahkan menyaingi Rambo juga dan masih menjadi salah jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya bakal live streaming langsung guys ya di channel YouTube Free Fire Esport ID. Semangat untuk semua yang bertanding. Jangan lupa hashtag FF Indo bersatu. Stars on Fire. Stars on Fire. Stars on fire. Star on Fire. Stars on Fire, visi boya, misi boya, visi misi, bikin mental lawan goyah. Don't play bosku. Tinggal satu tim lagi nih. Iya. Hitungan ketiga. Lari ya. Asyik. 1, 2, 3. Yap, ini bisa. Ini kancok. 2 kancok. Ini sebat. Sama 26 detik menuju zona kedua. Berarti akan agak sulit teman-teman yang di bawah climbing. Mereka nggak cuman boleh nabung dari posisi placement aja, tapi mereka juga harus nabung secara point kill. Kenapa? Karena posisi yang di hashtag satunya masih aman dan point killnya masih banyak juga. Apalagi mereka kalau kita geser sedikit dari classmentnya tadi sebelumnya, Tom Yam Kam ini satu-satunya tim yang memasuki angka kepala 2 atau 21 poin tadi. Ya ini agak berat sih ya, karena memang tadi kita lihat juga poin killnya banyak ya. Oke, kita geser sedikit nih. Dimana dari tim 4 ya? Somtam ya. Ada Somtam ini dari Thailand, ini adalah salah satu mirroring fight dari si Tom Yam Kam ya. Nah, dia itu bertemunya dengan Sam, ini Samosa, Samosa India ya. dari teman-teman India dan ini dari PHO yaitu dari Vietnam, sementara Boba dari Taiwan kali ini. Dan Boba nih, gue masih penasaran juga nih kan, kemarin sering banget di shout out dengan permainan meta granatnya kalau kita ngomongin tentang class squad, tapi gimana tentang battle royale? Gue juga penasaran apakah Yoyo, apakah Roro, apa Jiangli justru yang bakal shining splendid gitu kan dari teman-teman Taiwan. Nah, ini Vietnam juga yang sering disebutkan menjadi salah satu tim top tier. Nah, tapi ini sudah kehilangan satu playernya. Not the day maybe untuk Somtam, tapi kita bakal lihat dulu tentunya Jo. Yes, ini sudah mulai terjadi duel panas lagi ya di atas. Kita lihat sini udah ada Crown yang diaktifkan dan sayang banget di sana udah ada 2 orang yang harus terkulai lemah, sementara di sana ada Crash. Lagi coba di healing dulu. Oke, coba di kill. Diambil, masih ya, belum mati-mati nih. Masih Santai kuat ya kita sini. Sang bocil ini ya. Ya, ini dia bocil ajaib yang sebenarnya Bocil ajaib. menariknya adalah dengan tidak matinya Pongat atau key playernya si Somtam di awal-awal ngebikin mereka langsung mendapatkan 3 poin kill. Sekali lagi dia cukup memberikan pressure yang sangat besar terhadap teman-teman India, hanya menyisakan killer aja di sini. Tapi unfortunately mereka harus kehilangan ladies player mereka, which is Jasmine, sang perempuan berambut e-sport girl ya, rambutnya tuh rambut e-sport gitu. Rambut Tapi kita e-sport geser banget ya. dulu, ini ada Boba dari Taiwan, udah lumayan padat dan ini melawan Vietnam yang dari tadi memang sudah ada di satu spot tempat yang sama ya.
Ya, kita lihat di sini seorang Yoyo masih coba ngintip-ngintip manja nih. Masih cukup jaga jarak ya, dimana dari tim lawan ya sudah membagi posisinya. Satu orang kalau kita lihat ada di sebelah kanan ya. Oke. Ini bakal ngebagi visinya buat ngasih informasi pergerakan dari tim Boba sendiri ya. Yap, Vietnam juga nggak boleh terlalu terburu-buru karena memang kalau kita bandingin dari positioning seperti yang tadi lo udah shot out, mereka memberikan satu flank dari posisi belakang dan persebarannya salah satu tim dari tim 3 ini lumayan menarik agak jauh 1-2-1. Sementara dari tim Taiwan atau Boba di sini mereka harus terpaksa terpukul di satu tempat yang sama. Kenapa? Karena mereka masih belum make sure di depan mereka ini apakah ada full squad atau justru mereka bersebar secara signifikan. Jadi Boba di sini tinggal nungguin aja pergerakan racing yang dibuka dari teman-teman di luar ya, dari teman-teman Vietnam atau PHO. Habis itu counter part dan barulah rotasi. Karena kalau misalnya mereka decide untuk gerak sekarang atau spray down sekarang, gue rasa masih belum bijak semingat vision mereka atau informasi mereka belum valid, belum solid juga di situ. Dan dari Vietnam sendiri ya, dari Timpo tadi gue lihat dia ada yang flanking 2 orang ya, dimana satu tadi udah hampir dekat ya. Sih, mereka Gue coba dijepit nih, kayaknya strateginya emang seperti itu ya. Betul. Oke, kita coba geser sedikit nih, dimana tadi dari tim Bangladesh nih yang di bawah ya masih tersisa 1 orang dan coba mengamankan placement. Ini udah pasti deg-degan banget ya. Kalau udah sendirian, teman-temannya udah pulang duluan, ini gua rasa ini waduh Sam Killer benar-benar pertaruhan ya, dimana dia harus menanggung beban. Dan ternyata di tempat lain Po yang tadi berhadapan dengan Boba ya berhasil melemparkan granat tadi. Kalau gue lihat langsung duel bledos no slipnya itu langsung dapat 2 orang tadi, bener banget langsung dinaikin begitu saja. Oke, ternyata masih bisa di revive ya 2 orang tadi, Yoyo dan RT Man. Gue rasa di sini dari arah bawah mereka nungguin satu orang lagi yang akhirnya berusaha untuk decide ke arah masuk ke arah dalam, yaitu Vietnamnya. Tapi kita lihat dulu nih Roro ya, salah satu player terkuat juga yang kalau kita berbicara tentang Taiwan di sini bersama dengan Boba yang sebenarnya gak banyak pilihannya, mereka cuma berusaha untuk nahan defense aja. Dan menariknya again and again Roro yang memang sangat terkenal dengan granatnya berhasil berangkat 2 kill sekaligus dengan granat. Mantap ya, langsung knockdown 2 orang tadi dengan timing yang cukup tepat, dimana di sini Roro pun harus terjatuh pada saat keras dia kena prank. Dan kita lihat di sini 2 orang masih coba bertahan. Oke, masih bisa ada third party ya. Ada third party di situ, nggak berhenti sampai situ nih. Apakah ini Tom Yam Kam? Iya, gue rasa ini Tom Yam Kam sih. Oke. Iya ya, bener Tom Kam. Iya. Bener ya? Benar. Oke, kita di sini Boba udah mulai pasang kuda-kuda lagi ya. Kita di sini masih coba healing. Waduh, ayo shuttle Tom Yam Kamnya biar turun dari posisi 1 dong, please Boba, let's go. Ayo Boba, kita dukung Boba dulu ya, biar peringkat 4-nya bisa naik. Nah. Iya. Oke, 2 orang ya, lagi-lagi tadi granat. Yoyo mendapatkan 1 orang. Hosyang di sana harus tertunduk lesu. Coba di keker lagi, kita lihat sini Yoyo coba dilempar lagi. Bener-bener timingnya dia bener-bener latihan ya. Mengukur banget dengan tepat gimana caranya biar pas banget kena kepala lawan. Udah nggak heran sih, itu Yoyo dan itu Roro yang dari kemarin aja memang dikenal sebagai Raja Granat. Granatnya tuh selalu sampai dengan minimal banget kena 2. Bukan kena 1, kena 2, kena 3. Dan tadi memang clutch play-nya dibuka dengan satu granatnya si Roro yang berhasil kena 2 di posisi rumah lantai bawah. Kemudian langsung diras di situ, rasernya si Boba turun ke bawah berhasil mendapatkan 1 dan meratakan ya teman-teman dari Vietnam. Itu adalah salah satu sifat sabar yang mereka punya dan memang clutch play yang dibuka dari granat. Tapi menariknya di sini ya, Tom Yam Kam even though tadi sempat kekenok udah berhasil di revive dan mereka harus dipaksa 4 versus 2. Ini Tom Yam Kam kalau sampai ngeratain si Boba lagi, gue tuh